Ini adalah pembuangan limbah nuklir. Pria itu tidak sengaja jatuh ke dalamnya. Dia berjuang untuk merangkak keluar. Namun tidak lama kemudian, dia batuk cairan hitam. Dia mulai memuntahkan lagi. Lalu dia merasa kedinginan. Tapi yang tidak dia ketahui adalah tubuhnya berubah. Ketika dia bangun, dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Suatu hari, ia tidak sengaja terjatuh dari lantai 30 saat sedang bekerja, membuat lubang besar di tanah. Anehnya ia tidak terluka, membuatnya agak bingung. Lalu, berlari kembali ke rumah seperti orang gila. Dia berlari secepat 80 km per jam. Bahkan dia tidak merasa lelah. Setelah sampai di rumah, dia mengobati lukanya terlebih dahulu. Dia mendengar putri tetangganya membuat keributan di luar pintu. "Apakah sudah cukup kamu berisik?" Sambil memukul ke pintu. Lalu, tiba-tiba, dia hanya ingin menakutinya. Tanpa diduga, ia menjebol pintu besi. Dia merasa terkejut kekuatan misterius muncul di dalam tubuhnya. Coba untuk keluarkan lemari, lalu dorong dengan lembut. Tapi malah terdorong kuat. Lalu dia kembali masuk ke dalam rumah. Dia dengan santai melepas radiator 2 arah. Gunakan sedikit tenaga untuk menekuknya. Dia akhirnya mengerti ternyata dia mempunyai kekuatan super. Kemudian dia memikirkan mimpi masa kecilnya. Datang ke mesin ATM. Pukul keras pada kedua sisi. Lalu dia memeluk mesin itu. Letakkan kakinya di dinding. Gunakan seluruh kekuatannya. Dia dengan paksa keluarkan mesin ATM. Lalu dia membawanya pergi. Kini mimpi itu menjadi kenyataan. Dia segera membeli 1 lemari penuh yogurt. Kemudian bersiap untuk mendisinfeksi lukanya. Namun lukanya secara ajaib sembuh. Pada saat ini ada suara lain di luar pintu. Dia keluar untuk melihat gadis tetangga itu dikelilingi oleh gangster. Kemudian gadis itu diseret ke dalam rumah lagi. Saat orang-orang ini hendak menyerang gadis itu, dia tiba-tiba menerobos masuk melalui jendela. Lalu dia menangkap seorang pria gemuk. Pukul meja dengan keras. Orang lain melihat ini dan bergegas mendekat. Tapi orang-orang ini sama sekali bukan tandingannya. Mereka semua berhasil dikalahkan dalam beberapa menit. Pria lain yang menggunakan baju hitam sangat ketakutan, sehingga dia segera kabur dengan cepat. Pria itu membawa gadis itu ke rumahnya. Saat gadis itu sedang tidur, dia melihat pakaian pria berbaju hitam itu. Menemukan cetak birunya. Buka dan lihat. Itu adalah peta rute truk uang. 2 hari kemudian, dia menemukan rumah sementara untuk gadis itu. Dia bersiap untuk menggunakan kekuatan supernya, melakukan sesuatu yang besar. Sebuah truk yang mengangkut uang tunai perlahan mendekat. Para gangster di halaman siap beraksi. Seorang pria bertopeng tiba-tiba muncul, lemparkan batu dari ketinggian untuk menghentikan kendaraan pengangkut uang tunai. Lalu dia melompat ke bawah, mendarat di truk pengangkut uang, pecahkan kacanya, menyerang sopir dan melemparkannya keluar jendela. Lalu ke bagian belakang mobil, memukul ke segala arah, kemudian menggunakan tangannya untuk membuka pintu. Aksinya ini dilihat bos jaket hitam di seberang jalan. Jika dia bergegas keluar, dia akan mati bersamanya. Maka dari itu, tanpa berpikir panjang, ambil tas uang dan segera melarikan diri. Akan tetapi, pria itu tidak sengaja jatuh ke limbah nuklir. Dia secara tidak sengaja mendapat kekuatan super. Sekarang dia punya banyak uang. Dia membeli 1 kulkas penuh yogurt. Baru saja menjilat tutup yogurt, bel tiba-tiba berdering. Terlihat sebuah mobil polisi yang parkir di lantai bawah. Dia curiga sudah diikuti. Pria itu panik dan membuka pintu. Ternyata polisi mengirim kembali gadis tetangga itu. Malam itu keduanya duduk bersama untuk menonton film kartun. Keesokan harinya, pergi ke taman untuk hiburan. Ada motif dalam diri pria ini. Wanita itu terlihat senang. Namun saat bermain, dia memikirkan ayahnya lagi. Lalu dia ingin pria itu pergi menyelamatkan ayahnya. Dia merasa bersalah. Dia harus mengatakan yang sebenarnya. Ternyata itu baru beberapa hari yang lalu. Saudara laki-laki dan ayah wanita itu terjadi konflik dengan gangster. Ayahnya ditembak mati. Dan dia sendiri tertembak. Jatuh dari lantai 30. Tapi dia menolak mempercayainya. Gadis itu pikir ayahnya akan mati jika tidak diselamatkan. Dia naik bus dengan marah. Namun saat mobil hendak berangkat, sebuah keanehan terjadi. Ternyata pria tersebut sedang mengangkat bagian belakang bus. Lalu dia ikut naik. Setelah meminta maaf kepada wanita itu, lalu membawa wanita itu turun. Selama beberapa hari bersama, dia sudah mencintai wanita itu. Akan tetapi, dia lupa menutupi wajahnya. Dia difoto oleh orang-orang di sekitarnya dan diposting secara online. Dan pemandangan ini kebetulan dilihat oleh gangster berkemeja hitam itu. Bos segera mengingatnya. Dia adalah tetangga wanita itu. Dia pun menunda rencananya untuk mencuri uang tersebut. Jadi dia diam-diam mengikutinya dan memanfaatkan kecerobohan pria itu. Lalu bawa dia keluar dengan pistol. Tunggu sampai dia bangun. Dibungkus rapat dengan selotip. Selanjutnya bos gangster menangkap wanita itu. Gunakan si wanita sebagai ancaman untuk mengungkap pria itu. Bagaimana dia mendapat kekuatan super. Mustahil pria itu harus membawanya menyeberangi sungai. Namun wanita itu diam-diam menyerang anak buah gangster.
lalu berlari cepat ke arah pria itu. Dan pada saat ini musuh bos gangster telah tiba, lalu menembaknya dengan liar. Tidak disangka mereka malah menembak gadis itu. Sebelum dia meninggal, dia memberitahu pada pria itu, lawan. Di sisi lain, setelah pria besar berbaju hitam dibakar hidup-hidup dan dibuang ke sungai, di luar dugaan butuh waktu 2 hari dia bangkit dari limbah nuklir itu. Laki-laki berbaju hitam telah bangkit kembali. Pria itu terlihat merias wajahnya. Dia merias mata. Seekor lalat terbang masuk. Dia kemudian memakai wig, menyusup ke sarang musuh sendirian, menghancurkan anak buahnya dalam satu pukulan, lalu berkata tunggu sebentar. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam video, menyalakan musik. Hajar semua anak buah dengan mudah dalam sekejap. Hadapi musuh yang ketakutan, peluk erat sampai dia mati. Lalu dia pergi ke gudang senjata, menemukan bom waktu. Dia dulunya adalah bos gangster. Setelah dibuang ke sungai oleh musuhnya kemarin, terkena limbah nuklir justru memberinya kekuatan super. Sekarang dia siap meledakkan stadion terlebih dahulu agar semua orang tunduk padanya. Terlihat gangster berbaju hitam sedang mengobrol secara live stream. Terungkap rencana meledakkan stadion. Pria itu dengan cepat segera tiba di stadion. Tapi permainan sudah dimulai. Dia ingin mengakhiri. Seorang spekulan menginginkan $10 untuk menjual tiket kepadanya. Tapi dia mengangkat pagar dan langsung berlari masuk lalu berkata simpan tiketmu. Berlari secepat mungkin menuju ke dalam stadion. Begitu dia masuk, tampak gangster jahat berbaju hitam. Keduanya segera memulai pertarungan. Gangster baju hitam itu menendang pria itu sejauh 20 meter. Setelah itu, pria baju hitam itu membalas serangan gangster itu, bergegas memberi serangan balasan. Namun, keduanya mempunyai kekuatan super masing-masing. Satu pukulan tidak ada efek sama sekali. Pria itu mengambil kesempatan itu untuk meninggalkan gangster berbaju hitam. Lokasi bom telah ditemukan. Tapi waktu tinggal 5 menit lagi. Dia segera membawa bom tersebut. Lari cepat ke jembatan di luar. Dia baru saja hendak melemparkan bom ke sungai. Tapi sabuk kemeja hitam tiba-tiba terlepas dan bom itu jatuh di jembatan. Gangster berkemeja hitam itu dengan cepat berlari mendekat. Atur bomnya menjadi 15 detik. Tanpa diduga, pria itu bergegas maju. Bos gangster dan pria itu sama-sama terjatuh ke sungai dan bom itu langsung meledak. Tampak kepala bos gangster itu terhempas keluar. Namun jagoan kita berhasil selamat.